Saudaraku, luar biasa. Setiap kali kita berusaha belajar dari Daud, berkenaan dengan komitmen hidupnya terhadap firman Tuhan, kita akan menemukan banyak hal, kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh luar biasa, sebagaimana yang diungkapkan dalam statementnya, dalam ungkapannya, dalam puisinya, sungguh-sungguh luar biasa. Nah, bukan berarti Daud itu selalu dalam keadaan yang enak, nyaman, tanpa rintangan, tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa kesulitan. Daud juga melewati berbagai macam dinamika kehidupan. Di antaranya ia juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak setia kepadanya, sahabat kawan yang mengkhianatinya. Daud mengalami hal itu, mengalami betapa perihnya dikhianati, mengalami betapa sedih dan mungkin juga jengkelnya melihat para pengkhianat yang khianat itu. Namun ditegaskan bahwa sekalipun ia melihat pengkhianat di sekitarnya, di sekelilingnya, tidak mengubah ketetapan hatinya untuk setia terhadap firman-Nya, untuk selalu melakukan apa yang menjadi titah-titahnya atau ketetapan-ketetapannya. Bahkan sekalipun demikian banyak orang yang melawannya atau begitu banyak orang yang mengejarnya, Daud tidak pernah tertekan oleh orang-orang itu. Ia tetap berkomitmen bagaimanapun hidupnya dalam tekanan yang sangat dahsyat dan hebat, Daud tetap setia melakukan firman Tuhan. Jadi tidak pernah terganggu kesetiaannya kepada Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan melakukan ketetapan-ketetapannya, dengan memperhatikan peringatan-peringatannya, sekalipun begitu banyak orang yang mengejar dan memusuhinya. Salah satu contohnya pada waktu Daud diberikan kesempatan untuk membunuh Raja Saul, namun dia tetap mengambil keputusan, saya tidak akan mencelakai seseorang yang mendapatkan urapan dari Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kesempatan untuk membunuhnya itu ada di tangannya, yaitu membunuh seseorang yang mengejar untuk membunuhnya Daud, tetapi Daud tidak mengambil kesempatan itu. Jadi dalam keadaan dia dikejar-kejar untuk dibunuh, namun Daud tetap bersikukuh untuk bertindak sebagaimana yang Tuhan kehendaki, perintah-perintahnya. Dia tidak ingin panjat sosial atau segera ingin naik sebagai raja, karena memang dia sudah diurapinya. Karena apa? Musuhnya di depan mata, orang yang memusuhinya di depan mata. Ia adalah pesaing utamanya untuk Daud menjadi raja sebagaimana yang sudah dia alami sebagai seseorang yang telah dikukuhkan, tetapkan untuk menggantikan Saul. Tapi dia tidak melakukan itu karena tahu bahwa Saul adalah seseorang yang dipilih oleh Allah, diurapi menjadi seorang raja, maka dia tidak mau membunuhnya sekalipun kesempatan itu ada. Ini artinya sekalipun pengejar-pengejar dan orang-orang yang melawannya itu begitu banyak, tidak membuat Daud tertekan. Daud tetap bertindak sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Lain dengan kita ya, kalau kita lihat orang-orang yang memusuhi kita itu lengah, wah kesempatan kita untuk menghancurkan. Tapi Daud tidak berbuat begitu, karena ia ingin melangkah dalam kehidupannya dan mengambil tindakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Di luar itu Daud tidak mau mengambil risiko. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan dasarnya adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kemudian dikatakan bahwa segala hukum-hukumnya adalah adil. Jadi Daud mempercayakan semuanya kepada Tuhan, karena hukumnya adil, firman-Nya adalah benar. Maka Tuhan yang akan menegakkan kebenaran itu. Tuhan yang akan nyatakan kebenaran dan keadilannya itu terhadap orang-orang yang berlaku tidak adil, terhadap orang-orang yang sewenang-wenang, terhadap orang-orang yang menggunakan kekuasaannya demi dan bagi kepentingannya sendiri, yang semena-mena berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap melawan merongrong kekuasaannya. Tapi Daud tidak berbuat demikian. Daud tetap berketetapan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, karena Daud percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, hukum-hukum Tuhan itu adalah adil. Jadilah seseorang yang punya ketetapan hati untuk selalu bertindak menuruti perintah-perintahnya,
dan jangan pernah tertekan dari pihak-pihak yang menindasmu sehingga membuatmu tidak melakukan firman Tuhan. Daud tetap tidak bisa ditekan, sekalipun banyak pengejarnya, ia tetap taat kepada Allah.